Selamat pagi anak-anak saya semuanya kelas 10. Pada pagi hari ini kita pertemuan yang kedua dari bab yang ketiga dengan topik suprastruktur sistem pemerintahan Indonesia. Suprastruktur sistem pemerintahan Indonesia. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, anak-anak saya paham, memahami bagaimana sistem kenegaraan kita dalam kelembagaan negara. Karena suprastruktur itu adalah alat-alat kelengkapan negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Yang kedua tujuannya, anak-anak saya bisa mendeskripsikan nanti fungsi dan tugas 8 lembaga negara itu. Bisa mendeskripsikan fungsi dan tugas 8 lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar 45 itu. Sebelumnya, kepada anak-anak saya, pada hari ini 1 Oktober 2020, kita memperingati Hari Kesaktian Pancasila. Pancasila sakti. Pancasila tetap dasar dan ideologi negara. 1 Oktober 1965. Partai Komunis Indonesia membuat gerakan 30 September untuk menculik atau untuk menumbangkan menggantikan ideologi negara gagal. Tetap kita peringati ini sebagai bagian dari sejarah bangsa. Sekali lagi, selamat Hari Kesaktian Pancasila. Yang pertama dalam hantaran Bapak ini, Undang-Undang Dasar Negara kita 1945 itu sudah mengalami perubahan atau disebut dengan istilah amandemen. Sudah 4 kali mengalami amandemen. Karena ada arus perubahan tuntutan daripada komponen bangsa. Penting Undang-Undang Dasar 45 itu dirubah karena dianggap sudah ada beberapa pasal ketinggalan. Tak sanggup lagi untuk mengatur keadaan, jadi harus dirubah. Dan itu tidak tahu boleh dirubah menurut Undang-Undang Dasar. Jadi kalau dulu sebelum diamandemen, lembaga negara kita ada 4 dan 1 lembaga tertinggi negara. Itulah Majelis Permusyawaratan Rakyat. Itu dulu paling tinggi, pemegang kedaulatan rakyat. Dan di bawahnya ada Presiden, DPR, BPK, DPA, MA, di bawah daripada MPR. Tapi sekarang itu dirubah. Maka bagaimana sistem ketatanegaraan kita sekarang jadi ada 8 lembaga negara. Dan ke-8 ini sejajar. Tidak ada lebih tinggi, tidak ada lebih, dan dia sejajar dia. Ya, disebut istilahnya lembaga tinggi negara yang memang semua punya tugas kewenangan masing-masing. Semuanya punya tugas dan kewenangan masing-masing. Dan di PowerPoint sudah saya buat gambarnya, skemanya. Mohon nanti dilihat, ditengok sampai di mana. Yang pertama, lembaga negara itu Majelis Permusyawaratan Rakyat. MPR itu dipilih rakyat, cuman yang kita pilih DPR dan DPD. DPR, DPD bergabung inilah menjadi MPR. Tugasnya melantik presiden. Tugasnya wewenangnya mengganti undang-undang pasal-pasal Undang-Undang 45, bisa menetapkan undang-undang. Jadi Undang-Undang 45 bukan tugas DPR, bukan DPD, tapi MPR. Boleh kalau dianggap nanti ada yang penting untuk kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan bisa juga MPR itu mengimpeach. Kalau disebut mengimpeach, mengganti presiden dalam masa jabatannya kalau melanggar konstitusi dan undang-undang. Yang kedua, presiden. Ini lembaga negara yang kedua, presiden.
lembaga kepresidenan ini, presiden dan wakil presiden dipilih rakyat. Tugasnya banyak sekali. Maka pasal di Undang-Undang 45 banyak itu, dimulai dari pasal 4 sampai pasal 20, di sana ada presiden. Ada tertulis di sana presiden. Karena presiden itu dia kepala negara. Dia lagi kepala pemerintahan, dua dipegang. Kepala negara, kepala pemerintahan. Dan ada tugas-tugasnya semua di sana. Itulah presiden. Dan dialah eksekutif. Kalau disebut eksekutif, eksekutor. Melaksanakan undang-undang ini. Yang ketiga adalah DPR. Dewan Perwakilan Rakyat. Ini dipilih oleh rakyat lewat partai politik. Lewat partai-partai politik. Jadi kalau mau DPR, daftar ke PD Perjuangan, daftar ke Golkar, ke PAN, dan lain-lain. Bukan pribadi. Yang pribadi itu nanti DPD namanya. Dewan Perwakilan Daerah. Jadi DPR ini mitra pemerintah. Ada tugasnya. Pertama, membuat undang-undang. Fungsi legislasi. Yang kedua, membuat anggaran negara ini. Itu budgeter. Dan yang ketiga, DPR itu adalah fungsi kontrol atau pengawas. Maka DPR ditakuti. Dia bisa mengawasi pemerintah semua, bisa memanggil semua. Banyak hak-hak DPR ini. Karena memang itulah wakil rakyat. Wakil rakyat. Ada masalah kita tahu. Dan mereka mengingatkan yang salah. Ya. Dan yang berikut, yang keempat, Mahkamah Agung. Mahkamah Agung ini badan peradilan. Badan peradilan. Ya. Yang mengatur, mengurus pengadilan dari pusat sampai daerah. Itulah Mahkamah Agung. Ya. Hakim Mahkamah Agung ini adalah orang-orang yang punya karakter dan kepribadian serta integritas yang mantap. Karena mereka menjamin keadilan. Mahkamah Agung. Tugasnya dalam peradilan tadi. Menjamin kepastian dan perlindungan hukum. Yang berikutnya, yang kelima, MK. Mahkamah Konstitusi. Ini setelah di amandemen ini baru ada Mahkamah Konstitusi. Tugasnya ini mengadili undang-undang. Apakah sesuai dengan Undang-Undang 45? Jadi kalau dulu, ya kalau dibuat undang-undang, bisa jelek undang-undang itu, bisa tidak memihak rakyat, terima saja dulu. Sekarang enggak. Kalau ada undang-undang dianggap tidak baik, bisa digugat. Apakah sudah ada terjadi yang dibatalkan? Ada. Undang-Undang Koperasi nomor 17 tahun 2013, digugat rakyat Undang-Undang Koperasi. Dan dikabulkan MK, dibatalkan. Sampai sekarang tak jadi, tetap dipakai Undang-Undang nomor 20 tahun 1992. Tetapi itu dipakai karena dibatalkan MK. Mahkamah Konstitusi ini juga nanti membubarkan partai politik. Jadi kalau kita keberatan dengan parpol, ajukan ke MK biar dibubarkan. Dan kalau ada sengketa pemilu, diadili di MK. Cuman pengadilan MK ini enggak ada pengadilan negeri tinggi, hanya satu tingkat saja. Jadi kalau sudah diadili, macam sengketa pemilu, diadili, diputus, selesai. Yang berikutnya, KY yang ketujuh. Komisi Judisial. Komisi Judisial ini adalah badan yang independen, yang dibentuk oleh presiden. Apa tugasnya ini? Nanti mereka inilah menseleksi hakim agung. Jadi hakim agung itu karena orang yang baik diperlu ada. Dan komisi judisial ini perlu ada menjaga keindependenan, karakter, integritas, dan moral daripada hakim. Itu dia. Baru yang terakhir, yang ketujuh, BPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Badan Pemeriksa Keuangan ini badan yang independen. Badan yang independen. Dialah yang mengawasi penggunaan APBN, APBD provinsi, APBD kabupaten kota. Coba bayangkan itu. Indonesia hampir 4.000 triliun uang kita, bagaimana penggunaannya diawasi BPK. Dan di setiap provinsi kabupaten kota ada inspektoratnya, diawasi.
Jadi kalau ada salah, dicatat, dan hasilnya bagaimana? Disampaikan DPK nanti kepada DPR untuk ditindak orangnya. Siapa yang menyalahgunakan uang negara ini bisa sampai diajukan ke pengadilan. Ya bisa sampai diajukan untuk dituntut di muka hukum. Dan yang terakhir, lembaga negara itu ialah Dewan Perwakilan Daerah. DPD. Dewan Perwakilan Daerah ini adalah dipilihlah rakyat. Asalnya bukan partai, tapi dia dari setiap provinsi. Jadi 4 orang nanti tiap provinsi dipilih. Ya, 2 tahun yang lalu kita memilih itu, 1 tahun yang lalu kita memilih itu. Dari Sumatera Utara ada 4, kita kirim ke pusat jadi utusan kita. Dan mereka ini adalah jadi anggota MPR juga. Dan mereka ini ada tugasnya. Ada tugasnya. Bisa membuat undang-undang yang berkaitan dengan daerah, membawa aspirasi daerah. Dan DPD ini harus tinggal di daerahnya masing-masing. Tinggal. Macam Bapak WTP Simarmata, mantan Eporos KBP, dia itu anggota DPD. Jadi dari Sumatera Utara, dia dengar aspirasi rakyat dan dibawa. Dan keputusan pusat atau undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, mereka perjuangkan semuanya. Jadi lebih jelasnya nanti anak-anak saya bisa lihat di PowerPoint yang saya sajikan. Lebih jelas. Dan semua pembelajaran ini Bapak simpan di YouTube. Boleh dilihat di channel YouTube semua. Agar bisa berulang-ulang. Mungkin di HP WhatsApp kita bisa lolo, tak muat. Tapi bisa dilihat semua di YouTube. Segala pembelajaran yang Bapak sajikan. Selamat pagi dan salam sehat untuk kita semuanya.